lihat RPS kemarin, RPS-nya. Kemarin itu kan kita dari ujian tengah semester ya, estimasi dan ukuran sampel sudah, kemudian uji hipotesis sebenarnya 2 pertemuan, tapi kita buat 1 pertemuan ya. Jadi yang terlewat, kemudian statistik inferensia 2 sampel, kemudian korelasi dan regresi. Cuma di sini kemarin ada yang kurang, yaitu dalam uji korelasi range ya. Kemudian yang kemarin ternyata chi-square di sini ada analisis varians. Kalau dilihat di sini nggak tahu di ininya dia beda chapter ternyata. Baru yang hari ini, yaitu itu pun hanya uji ANOVA 1 arah. Oke, sementara slide kemarin sampai 2 arah. Karena yang dikasih materi sampai ke dosen tuh banyak banget, sampai ada uji non parametrik, ada quality control gitu. Berarti ini kita pertemuan terakhir ya, terakhir untuk materi. Minggu depan berarti review ya. Nanti untuk review latihan-latihan soal aja. Sama mungkin kalau teman-teman punya soal-soal UAS tahun lalu, bisa di-share dulu di grup atau dikirim ke aku. Nanti kita bahas di minggu depan gitu ya. Kalau punya dari kakak tingkat, soalnya dari dosennya belum, dari koordinatornya belum memberikan soal-soal tahun lalu ya. Nah, nanti kalaupun nanti ada soal yang di luar dari cakupan yang belum kita pelajari, ya sudah, berarti itu dianggap bonus saja. Misalkan ada materi yang belum kita ajarin, keluar dari dosen lain, ya berarti bukan kesalahan di teman-teman, tapi materinya belum kita pelajari. Berarti bisa dianggap bonus untuk di sana. Ya, oke, untuk materi yang kemarin ada yang mau ditanya, silakan. Jadi kita pertemuan terakhir minggu depan ya. Pertemuan terakhir itu minggu depan tentang review materi. Hari ini kita bahas tentang uji ANOVA dan korelasi range ya, atau disebut dengan korelasi Spearman. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau enggak, kita coba lanjut ya untuk materinya. Kita coba lanjut yang materi tentang ANOVA hari ini ya. Tidak terlalu banyak, hari ini kita mungkin sebentar saja, nanti kena penggunaan softwarenya aja ya. Apa slide-nya terlihat dengan jelas? Halo? Terlihat jelas Pak. Ya, sebelumnya teman-teman sudah berhasil menginstal Minitab-nya? Ada yang sudah berhasil? Sudah Pak. Sudah Pak. Yes? Udah ya? Oke, nanti bisa, nanti kalau ujiannya terserah lah, mau pakai Excel bisa, pakai kemarin Gretel bisa, mau pakai Minitab bisa, terserah yang enaknya aja mau pakai yang mana. Tapi jangan lupa tetap nanti dalam run data, dalam mengerjakan soal mungkin nilai dari step-stepnya gitu. Kalaupun nanti hasil akhirnya ada melalui software, tapi step-stepnya aja buat kayak uji hipotesis kan nilai Z sama dengan X1 bar kurang X2 bar misalnya. Oh, X2-nya berapa, X3, X1-nya berapa, kemudian baru bawahnya jawabannya berapa. Jadi jangan langsung nilai Z sama dengan sekian software, tapi coba buat step-stepnya. Walaupun nilai akhirnya dari software ya. Nah, di sini sebenarnya di materinya akan belajar cuma one way ANOVA di RPS-nya, tapi akan kita coba sampai two way ANOVA cuman hanya sebagai pengetahuan saja. Kali dalam penelitian nanti dalam proposalnya sampai ke sana ya. Nah, sebelumnya di bab 9 kita diperkenalkan dengan uji komparasi dari 2 rata-rata ya yang bersifat independen. Jadi kalau kemarin kita bicara chi-square itu uji proporsi untuk lebih dari 2 populasi, sekarang kita bicara untuk yang lebih dari 2 populasi untuk mengukur rata-rata ya. Nah, ini dia dilihat dari uji proporsinya. Kalau yang kemarin chi-square, ini dilihat uji rata-ratanya. H0-nya ya, jadi setiap uji hipotesis itu ada H0. H0-nya menyatakan bahwa semua rata-ratanya sama. Jadi mau rata-rata 1, 2, dan 3 dianggap hampir-hampir sama. Alternatifnya minimal 1 yang berbeda. Nanti yang mana yang berbeda pakai uji lanjutan ya. Jadi ANOVA ini adalah uji general, uji pembuka. Kalau di pembuka aja dia sudah do not reject H0 atau fail to reject H0, maka dari misalkan ada 5 populasi,
dianggap sama, ya udah nggak usah diuji lagi lanjutannya. Tapi kalau dia misalnya dari 5 populasi ada yang berbeda, at least one, baru kita cari yang mana yang berbeda. Bisa jadi kelima-limanya beda, bisa jadi cuma satu, bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Nah, itu dilanjutkan nanti dengan uji T yang kemarin. Tapi secara software nggak usah kita uji satu-satu, nanti bisa menggunakan uji Bonferroni, uji Tukey, uji Duncan, dan uji lainnya. Ya. Nah, kalau kita bicara kemarin uji satu populasi menggunakan Z atau T, dua populasi menggunakan Z atau T untuk rata-rata ya. Sedangkan untuk proporsi satu populasi menggunakan Z, dua populasi pakai Z, lebih dari dua populasi memakai chi-square. Nah, kalau ini untuk rata-rata ANOVA, lebih dari dua populasi memakai uji F. Uji F ini berbentuk tidak simetris, sama seperti chi-square ya. Dia bentuknya squiness ke kanan. Dan nilainya selalu positif, 0 sampai positif. Tidak pernah nilainya negatif. Dengan derajat bebasnya ada dua ya. Derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebutnya. Bisa dilihat di tabel 5 atau pakai nanti Excel. Kita buktikan di Excel. Nah, ini seperti ini. Jadi si ininya dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, dia itu squiness ke kanan. Squinessnya ke kanan. Oke, kita masuk ke one way ANOVA. Artinya ANOVA satu arah. Jadi hanya satu atribut ya. Jadi punya satu variabel yang ingin kita lihat perbedaan rata-ratanya untuk 3 atau lebih populasi ya. Jadi boleh nulisnya gini, untuk lebih dari 2 populasi, atau bahasa lainnya lebih besar sama dengan 3. Ini sama aja penulisannya ya. Lebih dari 2 itu kan jawabannya dari 3, 4 dan seterusnya, sama dengan 3 kan yang dari 3, 4 dan seterusnya ya. Oke. Nah, cara pandang untuk menolak atau menerima H0 seperti yang kemarin sama ya. Jadi yang namanya reject itu ada 2. Yang pertama adalah nilai distribusi distribusi dari statistiknya atau distribusi hitung lebih besar dari distribusi tabel. Itu yang pertama. Atau nilai probability value-nya lebih kecil dari alfa kita. Tergantung distribusi apa yang kita gunakan. Kalau kita bicara kemarin distribusi Z, ya udah berarti Z-nya yang dihitung harus lebih besar dari Z tabel. Kalau kita bicara tabel kontingensi kemarin, ya udah berarti chi-square statistiknya harus lebih besar dari chi-square tabel. Kalau sekarang kita bicara ANOVA, maka kita bicara F. F statnya harus lebih besar dari F tabel. Atau secara gampangnya hasil software pakai aja p-value. Gitu. Jadi kalau misalkan nilai p-value kita 0,03, kita pakai alfanya 0,05, berarti lebih kecil. Maka dia reject ANOVA. Kalau nilai kita 0,03, tapi diuji dengan 0,01, maka dia lebih besar. Berarti dia fail to reject ANOVA. Ya. Nah, itu kuncinya, pokoknya gitu aja. Kalau dia mau uji apapun, reject jika nilai statistiknya lebih besar dari distribusi tabel. Atau gampangnya p-value-nya, probability value lebih kecil dari alpha. Ya. Oke, ya. Jadi one way ANOVA digunakan untuk mengukur 3 populasi atau lebih, ya, mengukur rata-ratanya. Tapi dia punya 2 syarat utama. Nanti kalau misalnya ada pilihan ganda, syaratnya adalah dia harus dari data yang berdistribusi normal, kemudian variansnya harus homogen. Jadi varians dari populasi 1, varians populasi 2, jadi segini dianggap sama dengan populasi K. Ya. Ini syarat ini yang tadi ya, dia harus berdistribusi normal, variansnya harus sama. Ini syarat umum ya, berasal dari probability sampling yang bersifat random. Kemudian antar sampelnya independen, populasi 1, populasi 2, populasi 3. Kemudian dia different sample population terdiri dari hanya satu atribut. Jadi misalkan yang diukur adalah misalnya tentang nilai saja, tapi dibagi nilai kelas A, kelas B, kelas C.
atau misalkan melalui IPK tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Ini hipotesisnya, H0, semua dianggap sama rata-ratanya, bisa menggunakan statis, ini sudah jarang sekali ya, Minitab, Excel, atau kalkulator, atau Gradle, atau apapun lah, SPSS segala macam. Ya. Oke, nanti p-value-nya akan muncul di hasil ya. Ini conclusion-nya. Ini yang tadi, reject jika lebih kecil dari alpha-nya. Alpha hati-hati ya, tergantung soalnya, bisa 10, bisa 5, bisa 1 ya, persen. Oke. Di sini harus hati-hati ya, bahwa ketika nanti dia reject H0, bukan berarti dia semuanya berbeda. Artinya ketika reject H0, minimal satu yang berbeda ya. Jadi bukan semuanya berbeda, tapi dia minimal satu yang berbeda. Yang mana yang berbeda itu akan kita bahas nanti di section kedua. Nah, ini contohnya. Jadi kita ingin tahu tentang pengukuran declaration measure dari kecelakaan dari mobil. Jadi dites 3 jenis mobil. Yang diukur ini satuannya dalam G, gram. Misalnya, dia ada yang small, tipe 1, medium, dan large. Nah, secara rata-rata kalau kita lihat dari 10 sampel per masing-masing, rata-ratanya jelas beda secara matematik. Ada yang 44, ada yang 42, dan ada yang 39. Tapi apakah secara statistik ini masih bisa dianggap sama atau tidak? Nah, statistik kan berbeda dengan matematik ya. Nah, ini hipotesisnya. Ya, asumsinya dia dari data normal. Ya. Tuh. Nah, ini hasilnya. Cara gampang pertama lihatnya adalah ini, p-value-nya. Lebih kecil dari 0,05. Artinya reject H0. Artinya ada satu yang berbeda. Yang mana yang berbeda? Nanti akan kita lihat, ya. Nah, atau cara lain, kalau ini tidak dikasih tahu, ini terlalu gampang lihatnya, lihat ininya, T-statnya, F-statnya. Nah, F-statnya 4, F-kritikalnya 3,35. Berarti ini lebih besar dari sini. Kalau dia pakai Minitab, ini disembunyikan. Nah, kita kan mau nyari ini, berapa nilai F-tabelnya? Ya udah, F-tabel itu derajat bebasnya ini. 2,27 dengan 0,05 p-value alfanya. Nanti kita cari di Excel. Hasilnya adalah ini tadi 3,35. Ya. Jadi lihat pakai ini atau ini. Ini lebih besar dari sini, statnya lebih besar dari yang tabel, maka reject H0 atau p-value lebih kecil dari alfanya. Oke, ini pakai kalkulator. Ya, ini Excel tadi. Oke. Nah, ini salah ini ya. Dari ini tadi nilainya adalah 0,028. Lebih kecil dari alfa, maka reject H0. Ya. Oke. Nah, ini secara manualnya ya. Jadi ada istilahnya F itu dicari dengan varian between dibagi dengan varian within. Ya, kalau between berarti itu antar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Antar. Kalau within di dalamnya. Nah, ini sama kayak tadi ya, reject jika di sini daerah tolak, accept jika daerah sini atau fail to reject. Oke. Nah, sekarang di sini ada istilah varian between ya. Between itu berarti antar ya, antar dari populasi, sedangkan within itu dia di dalam populasinya. Oke, ini rumusnya. Nanti mungkin bisa jadi manual ya, dihitung. Ini rumus manualnya, tapi nggak akan manual-manual banget. Paling nanti mengisi tabel ANOVA ya. Nanti dipelajarin ininya. Nanti akan kita lihat cara ngitungnya ya. Ini DF-nya itu adalah K-1 dan K kali N-1. Ini kalau dia sampel antar populasi tidak sama. Oke. Nah, ini rumus-rumus manualnya ya. Ini R. Ini X bar ini artinya per masing-masing populasi, populasi pertama, populasi kedua, populasi ketiga. Ini X double bar, berarti dia grand total. Grand dari average total. Jadi di jumlah semua dulu, baru dibagi N. Atau rata-rata total dari semua data. Ya.
Oke, mean square itu adalah sum square jadi apa di sini istilahnya treatment, ini sama dengan between ya, dibagi dengan K-1. MS itu error itu sama dengan within ya, within. Nanti akan kita lihat ini rumus-rumusnya. Oke. Nah, ini salah satu melihat Bonferroni sama dengan yang uji 2. Nah, ini uji 2, ini diuji 1 dengan 4. Nanti diuji lagi 1 dengan 2, 1 dengan 3 gitu ya. Nah, ini kan. Jadi ada 3. Pertama diuji 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Tapi jangan khawatir, nanti ketika pakai software langsung keluar semuanya. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini berarti kan kalau kita pakai alpha 5%, maka T-nya sekitar 1,96, maka dia dianggap sama karena do not reject unknown. Nah, ini seperti ini, langsung keluarnya nanti seperti ini. 1 dengan 2, dia tidak signifikan karena more than 0,05, maka do not reject unknown. 1 dengan 2 dianggap sama. 1 dengan 3 lebih kecil dari 0,5, maka 1 dengan 3 lah yang berbeda tadi. Ya, 2 dengan 1 karena 1 dengan 2 sama, ya 2 dengan 1 sama, 2 dengan 3 sama. 3 dengan 1 berbeda karena 1 dengan 3 kan berbeda. Ya. Kemarin kalau ada yang nanya bagaimana melihat perbedaan itu signifikan atau tidak dari CI, lihat aja ini. Kalau dia melewati angka 0, ini kan ya confidence interval ya, lower sampai uppernya ya, atas bawah sampai atas, melewati 0, maka dia do not reject. Kenapa? Karena dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar, berarti nggak jelas. Berarti dia do not reject. Tapi kalau semuanya positif, maka dia reject unknown. Atau semuanya negatif, maka dia reject unknown. Ini tidak signifikan, lihat ini. Sama, ini juga tidak signifikan karena melewati angka 0 ada di sini. Ya. Oke, itu tadi tentang yang satu arah ya. Jadi dia satu arah bisa datanya sama untuk semua. Misalkan ini small tadi ada 10. Kemudian yang medium juga ada 10, bisa jadi medium cuma 8. Itu yang unequals ya. Nah, sekarang jangan lupa ya, ingatin nanti jam 1.50 ya untuk presensi di itu di akun. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Makasih. Sekarang kita akan belajar teknik pakai Excel ya. Jadi pakai Excel kita pelajari, kita pakai Minitab juga ya. Nanti teman-teman untuk minggu depan kita bisa latihan semuanya pakai Minitab atau mau pakai Excel untuk latihan soal-soalnya ya. Nah, ini ANOVA satu arah ya. 2 arah cuma sekilas aja nanti karena tidak masuk dalam silabusnya ya. Nah, ini. Oke, ini misalkan kita ingin tahu ini ada jenis pupuk ya, jenis pupuk. Kemudian jenis pupuk ini mengakibatkan lebar daun ya, lebar daun untuk sekian 10 tanaman. Jadi tanaman 1, ini tanaman 2, tanaman 3 ya. Nah, pupuk A untuk tanaman 1 segini lebar daunnya dan seterusnya. Nah, boleh nggak kita katakan bahwa pupuk ini sebenarnya sama sih khasiatnya? Orang rata-rata lebar daun yang tumbuh sama aja kok gitu. Caranya adalah kita seperti biasa untuk mengujinya ya, H0 ketiganya dianggap sama, H1 minimal 1 yang berbeda. Data analisis. Nah, kita pilih di sini ada namanya ANOVA yang single factor atau tadi one way ya, one way. Kita oke kan? Kita pilih inputnya by column. Ini by column. Karena nanti bisa by row kalau kebalik ininya. Kemudian ini yang pertama ini dianggap sebagai label di sini. Sebagai label. Alfanya tadi tergantung soalnya. Pada umumnya 5%, kalau mau 1% bisa. Kita oke kan. Nah, ini hasilnya kelihatan? Tes, kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat. Terlihat, Pak. Oke, ya. Untuk yang pupuk pertama, rata-ratanya 4,99. Pupuk yang kedua, rata-ratanya 8. Pupuk yang ketiga, rata-ratanya sekian. Ini namanya deskriptifnya ya. Dengan masing-masing varians dan jumlahnya ya. Kemudian inilah tabel ANOVA. Tabel ANOVA ya, tabel ANOVA. Jadi istilahnya tadi di sini ada between, ini ada within, ini ada total. Ya.
Ini SS ini sum square. Jadi jumlah keragaman dari between, jumlah keragaman dari within, ya. Kemudian di sini untuk menghitung DF, ya, tadi DF tadi rumusnya yang di sini adalah K-1, banyaknya kategori min 1. Nah, sedangkan di sini tadi rumusnya adalah K dalam kurung N-1. Ya. Kemudian yang ini rumusnya jelas N-1. Oke. Nah, kemudian yang namanya MS takutnya nanti dalam ujian ini bisa jadi ditutup. Nah, misalkan ini ditutup, hitunglah gitu ya. Nah, bagaimana menghitung ini? Atau nanti ini yang ditutup. Nah, jadi ini yang ditutup ya. Nah, bagaimana menghitung manualnya? Kalau MS itu rumusnya adalah, nah berarti di sini adalah SSB dibagi dengan DF-nya. DF-nya di sini adalah K-1. Tergantung di sini DF-nya ya. Ini DF. Sedangkan di sini SSW ya. Ini adalah berarti K N-1. Ya. Nah, kita buktikan bahwa MS-nya sama ini istilahnya tadi bisa within, bisa error, ini between, bisa treatment ya. Jadi SST di sini kadang SSE ya. Nah, kemudian nilai F itu ya. F itu rumusnya adalah F yang tadi adalah MSB ya. Jadi mean square sekarang baca. Mean square between dibagi dengan mean square within. Nah, gitu ya. Nah, kita buktikan bahwa dia merupakan pembagian dari sini dibagi dengan sini. Nah, nilainya sama. Oke. Sedangkan nilai F critical, andai kata ini ditutup, ya, ini juga ditutup, kita ingin tahu ini signifikan atau enggak, maka F critical kita cari seperti biasa, yaitu F inverse. Nah, dengan probabilitasnya 0,05, derajat bebasnya tadi 2 dan 27. Sudah. Sip. Nah, sama kan? Ya. Jadi secara manual ataupun pakai software sama saja. Oke. Itu ketika kita memakai apa namanya? Excel. Nah, tapi Excel cuma bilang bahwa minimal satu yang berbeda. Yang mana yang berbeda? Apakah satu dengan dua? Apakah A dengan C atau B dengan C? Atau semuanya berbeda? Nah, kalau ingin lebih tahu yang mana berbeda, Excel belum memenuhi. Kita pakainya ke apa namanya? Pakainya ke Minitab, ya. Pakainya Minitab. Nah, ini datanya kita copy. Nanti file Excel-nya tak kirim sama file-file lainnya ya, yang Word-nya itu. Oke. Ini ada 2 orang lagi ya, belum masuk lagi. Nanti kita dihubungin, takutnya untuk latihannya kan ya. Oke, kita coba Minitab-nya. Ini buka Minitab-nya. Kalau teman-teman sudah bisa install Minitab-nya ya, sebenarnya gampang installnya, tinggal download, kemudian SN-nya ketik aja salah 1, 2, 3, enter, dia jalan sendiri ya. Nah, ini datanya. Oke. Nah, ini data tadi ya, pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3. Kemudian kalau menghitung uji ANOVA di Minitab, tinggal statistik. Kemudian sini ada ANOVA.
pilih one way. Ya, one way. Kemudian di sini ada beberapa teknik memasukkan data. Bisa di dalam satu data, artinya semua nilai, kemudian satunya lagi faktor. Ini biasa digunakan di SPSS seperti ini ya. Tapi kalau kita bentuk datanya seperti ini, maka kita masukkan seperti ini, respon data di dalam kolom yang berbeda. Jadi tinggal masukkan pupuk 1 sampai pupuk C. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengetahui yang mana yang berbeda, kita cari yang namanya comparison. Nah, comparisonnya mau pakai 2K kah, pakai Piser kah, pakai Duncan kah, Duncan dengan kontrolnya siapa sebagai pembanding dan lainnya, ya. Oke, tinggal kita oke kan. Oke, ini hasilnya. Dilihat di sini. Hipotesisnya semua rata-rata dianggap sama, alternatifnya minimal satu yang berbeda atau semuanya berbeda. Alpha kita pakai 5%. Ya, di sini p-value-nya sama kayak tadi ya. Kurang dari 0,05 artinya signifikan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang berbeda? Nah, di sini dia baru bisa jawab pakai 2K. Kalau 2K, dia dilihat dari gambar ini. Ini semuanya berbeda. Atau pakai lebih gampang, pakainya di sini. Oh, ini belum kita pilih uji statistiknya ya. Kita ulang lagi. Statistik. Kenapa? Untuk mengujinya, kita di sini kita klik aja ini tesnya, tes statistiknya. Oke. Nah, di sini ujinya ya. Apakah pupuk B dengan A berbeda? Jawabannya ya, karena p-value-nya kurang dari 0,05 atau T-nya lebih besar dari 1,96. Apakah C dengan A berbeda? Ya. Apakah C dengan B berbeda? Ya. Jadi ketiga-tiganya berbeda. Ya, itu ANOVA. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah, kemudian syarat ANOVA ataupun syarat nanti ketika menggunakan data lainnya ya, pertama adalah datanya harus berdistribusi normal. Nah, cara menguji distribusi normal adalah statistik di sini. Kemudian di sini ada basic statistik. Kemudian ada normality test. Misalkan kita menguji pupuk A. Apakah pupuk A normal datanya? Nah, dilihat dari gambar ini. Nah, dari data ini, datanya berada di sekitar garis Y sama dengan X. Ya, ini untuk data PP plotnya. Artinya, datanya bersifat normal atau lihatnya dari p-value-nya. Nah, dilihat dari sini bahwa p-value-nya dia lebih besar dari 0,05. Karena untuk uji normalitas, ya, H0 itu dia normal, H1-nya tidak normal. Jadi kalau uji asumsi kita harap adalah fail to reject H0. Fail to reject. Ya. Nah, dari sini dilihat nih, nilainya adalah kurang dari lebih besar dari 0,05 artinya dia datanya normal. Nanti mungkin besok kita akan latihan, teman-teman bisa menguji semua yang uji sebelum-sebelumnya pakai Minitab ya. Nanti bisa diuji, misalkan uji rata-rata di sini. Nah, enaknya si Minitab ini dia bisa berbagai teknik masukkan data. Pertama misalkan kita uji satu sampel, tapi harus jelas dulu mau pakai Z atau pakai T. Jadi kalau dia sigma kuadrat diketahui pakai Z, kalau tidak diketahui pakai T. Nah, di sini apakah kita mau pakai dia dalam satu kolom? Artinya datanya ini ada. Nah, kita masukkan. Kemudian hipotesisnya berapa? Nanti apakah sama dengan 3 atau 6? Sama kayak Gretel kemarin. Tapi dia bisa juga, ini namanya raw data. Raw data, data mentah. Tapi bisa juga data summary. Nah, udah dikasih tahu dalam soal. Dengan sampel size 10. Kan ya? Sampel min-nya misalkan 22, standar deviasinya 3. Ujilah apakah ini masih bisa dianggap sebesar 21,5. Nah, itu bisa. Tinggal oke kan. Ini namanya data yang sudah ada summarize seperti soal kemarin. Ya, tinggal masukkan aja. Nah, keluar hasilnya. Ini hipotesisnya, ini p-value-nya. Berarti karena dia lebih kecil dari 1,96 or
p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti masih dianggap sama. Atau bisa nanti menggunakan uji confidence intervalnya kalau disuruh ya. Kemudian untuk uji, silakan kalau ada yang mau ditanya ya. Kalau enggak kita lanjut dulu ke dua populasi. Uji dua ini supaya selesai materinya. Nah, selanjutnya tadi udah sampai sini ya. Jadi ini cuma materi tambahan ya. Materi tambahan untuk sekedar tahu saja. Two-way ANOVA. Nah, kalau bicara two-way ANOVA, artinya dia ada dua atribut, ada dua sisi yang dilihat. Ya, ada sisi yang dilihat. Tadi kalau tadi kan single vektor, ini ada dua faktor. Jadi ada juga disebut dengan interaksi antara faktor 1 dengan faktor 2. Nah, misalkan seperti ini. Jadi apakah kaitannya lagi, ini bukan hanya bicara ukuran dari mobil, bukan hanya bicara small, medium, atau large, tapi dari mana dia berasal? Apakah dari luar negeri atau buatan domestik? Nah, jadi dilihat seperti ini tabelnya. Nah, di sini dilihat apakah ada interaksi. Kalau ada interaksi pasti dia akan ada perpotongan. Ya. Kemudian hipotesisnya nanti ini sama kayak tadi ya. Mean square interaction dibagi errornya ya. Jadi semuanya dibagi error. Kalau tadi cuma satu hipotesis, apakah si ukuran mobil berpengaruh atau berbeda rata-ratanya, sekarang ada 3 hipotesis. Nah, jadi apakah dia punya perbedaan berdasarkan row, berdasarkan keluaran, apakah foreign atau domestik berbeda, atau berdasarkan ukuran atau interaksi. Sama, harus dari distribusi normal, varians dianggap sama, berasal dari simple random, kemudian bersifat independen. Ya, memiliki lebih dari 2 kategori. Nah, sama ini ya, menggunakan Excel atau Minitab. Oke, ini contohnya, hasilnya. Nah, kalau tadi kan dia cuma satu ya, ketika kita bicara tipe. Ketika kita bicara tipe, dia dianggap berbeda, ini tipenya. Tapi kalau kita bicara size, dia dianggap sama saja, tidak berbeda, dan tidak ada interaksi. Ingat syarat tadi, signifikan jika nilai p-value less than alpha kita. Misalkan kita pasang 5%. Ini untuk lebih dari 2 populasi ya. Oke. Nah, ini cara manualnya kayak tadi. Oke. Jadi manualnya ingat ya bahwa ini tadi ada tipenya ada 2 ya. Berarti tipenya ada 2, berarti K kurang 1, berarti 2 kurang 1, 1. Size-nya ada 3, small, medium, large, berarti 3 kurang 1, 2. Kemudian error itu adalah N min K min 1, ya. Totalnya segini. Ingat untuk mencari MS adalah SS dibagi DF. Ini bagi ini bagi ini bagi ini. Sedangkan F adalah MS dibagi dengan errornya. Tipenya bagi error ini 117 bagi ini. Kemudian untuk mencari ini berarti 117 dibagi ini. Untuk mencari ini 77 dibagi ini. Ya. Oke. Itu dia yang tadi. Ya, itu untuk 2 faktor ya. Itu aja mungkin materinya, kemudian akan aku coba review gampangnya ya. Kita coba pakai Excel dulu lah. Cara pakai Excelnya. Baru nanti review gampangnya gimana. Ini. Nah, ini misalkan kita punya data ya. Data tadi siapa namanya? Pupuk tadi, pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3 ya. Tapi kita bedakan lagi. Misalkan kita bedakan ada lokasi 1 di daerah 1, di daerah 2, di daerah 3. Jadi ada 3 daerah. Jadi apakah
secara lokasi dan secara jenis pupuk, maka lebar daunnya berbeda atau tidak? Nah, caranya sama kayak tadi, data analisis, kemudian pilih yang misalkan apakah ini berupa replikasi atau tidak. Nah, karena ini replikasi di tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3, maka pilih yang with replikasi. Nah, tinggal masukkan datanya ya. Masukkan data. Oke. Kemudian row per sampel. Ada berapa row per sampel? Dia ada 3 ya. Ada 3 pengulangan. Kemudian tinggal output. Oke, nah hasilnya seperti ini. Semoga terlihat. Kita langsung ke intinya aja. Oke, ini ANOVA-nya. Ini namanya sampel tadi. Sampelnya ya, row-nya. Apakah dia berbeda secara row? Kita lihat di sini. Ini kita nah, oke. Nah, apakah dia berbeda secara lokasi? Jawabannya ya, karena lebih kecil dari 0,05. Apakah dia berbeda secara jenis pupuk? Ya. Apakah dia terjadi interaksi antara lokasi dan pupuk? Jawabannya tidak, karena ini lebih besar dari 0,05 atau ininya lebih kecil dari F critical. Ya. Sama seperti tadi, untuk mencari MS berarti ini bagi ini. Untuk mencari ini bagi ini. Untuk mencari ini bagi ini. Ya. Untuk mencari ini tadi karena ada 4 kali pengulangan. Ini ada 3 jenis, kurang 1, 25 data kurang 1, 24, ini sisanya. Kemudian kemudian untuk mencari kritikalnya, untuk mencari F-nya adalah MS dibagi dengan yang within, ya. Kalau di sini istilahnya within, kalau di slide istilahnya error. Jadi 100 ini bagi ini bagi ini bagi ini, ya. Kita buktikan. Ini dibagi dengan ini. Nah, ini hasilnya yang ini, ya. Untuk mencari DF tadi ya, DF-nya adalah ini dengan patokannya ini. Mencari F kritikalnya berarti kalau mencari ini adalah 3 dengan 24, mencari ini 2 dengan 24, untuk mencari ini 6 dengan 24. Ya, ini untuk pengetahuan aja tapi nggak masuk dalam silabusnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ringkasannya. Nah, jadi ANOVA itu ya, kita bicara tentang ANOVA, analysis of variance ya. Syaratnya tadi adalah pada umumnya datanya normal, kemudian variance-nya sama ya. Kemudian dia bersifat independen, kemudian dia berasal dari yang random sampling ya, atau probability sampling. Kemudian ANOVA-nya tadi dibagi 2, yaitu ada yang one way, ada yang two way. One way berarti satu atribut. Misalnya mau kita lihat apa? Nah, satu atribut dengan sekian populasi, K populasi. Misalkan mau lihat perbedaan IPK, ini kan atributnya cuma satu, berdasarkan populasinya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Two way gimana? Oh, mau lihat IPK, selain berdasarkan tingkatannya, ini ada 1, 2, 3, juga berdasarkan gendernya. Jadi ada 2 aspek yang dilihat, tingkatan dan gender. Kalau ini cuma 1, IPK berdasarkan tingkatan saja. Tingkatannya lebih dari 1. Atau melihat misalnya penghasilan. Nah, lihat penghasilan berdasarkan jabatannya. Nanti misalkan jadi dosennya ada dosen tetap, dosen tamu, dosen dari Widya Suara. Bisa ya. Jadi penghasilan yang dilihat cuma penghasilan saja berdasarkan tipe dosen. Tipe dosennya lebih dari 1. Nah, kemudian pembentukan dari tabel ANOVA ya, H0-nya itu rata-ratanya dianggap sama semua. Sama. Kalau H1-nya minimal 1 yang
berbeda. Jadi satu yang berbeda yang mana? Nah, itu kita jawab nanti dengan uji lanjutan ya. Kemudian untuk tabel ANOVA, di sini tabel ANOVA, di sini ada source. Ada yang between, ada yang within, ada yang total. Kemudian ada DF, tadi ini K-1, ini K dikali N-1, di sini N-1. Kemudian ada MS, berarti tinggal S. Ini kan jadi SSB bacanya, SSW, SST. Nah, MS-nya adalah SSB bagi dengan K-1. Di sini SSW dibagi dengan KN-1. Kemudian F, berarti MSB dibagi dengan MSB. Ya. DF-nya untuk F kritikal adalah yang dari SSB dan DF SSB dan SSB. Ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke Spearman. Halo, tes? Belum ada, Pak. Tidak ada pertanyaan. Belum ada, oke ya. Nanti mungkin untuk latihan ya, karena ini materinya ada materi-materi terakhir gitu, maksudnya nggak terlalu urgent gitu ketimbang yang regresi kemarin atau uji populasi. Ini kan cuma materi tambahan ya, kita kecepatan satu pertemuan. Nah, kita lanjut dengan korelasi. Kemarin ketika kita bicara tentang hubungan itu datanya apa dulu? Kalau datanya kuanti atau data numerik, ya, atau datanya kualitatif. Kalau kualitatif datanya, data nominal, ya, atau data kategori, kita bicara di sini tentang hubungannya namanya asosiasi, yaitu tabel kontingensi. Kalau kuanti, ya, numerik, kita ada dua sebenarnya. Ini disebut dengan korelasi ya, korelasi. Nah, korelasinya kalau datanya minimal interval, dianggap interval, kita masuknya ke korelasi persen. Kalau dia datanya dianggap ordinal, tingkatan, kita masuknya ke ring correlation atau dikenal dengan Spearman. Ya. Intinya di sini. Yang kita pelajarin ini dan ini. Ya. Kita masuk ke yang Spearman. Bentar, satu lagi dia. Dia sebenarnya masuknya ke yang non parametrik ya, slide yang bagian ke-13, bab ke-13. Nah, ini namanya rank correlation. Intinya seperti ini. Dia masuk ke non parametrik ya, dengan menggunakan data berpasangan, bukan asosiasi untuk dua variabel ya. Disebut dengan korelasi peringkat atau disebut dengan Spearman correlation, salah satu jenis non parametrik. Ini keuntungannya. Jadi dia tidak harus berbentuk linear ya. Kalau si parametrik itu harus syaratnya linear. Kemudian dia bisa untuk data berpasangan. Hipotesisnya sama, A0-nya tidak ada korelasi, A1-nya adalah ada korelasi, ini lambang S, itu adalah Spearman ya. Kalau si persen cuma row saja persen. Notasinya RS, rank correlation Spearman. Ini untuk populasi dan untuk sampel ya. N itu adalah jumlah sampel, D adalah perbedaan ring. Nah, ini syaratnya. Dia dari data yang bersifat berpasangan,
Kemudian, nah ini rumusnya. Gampang aja, 1 min N sigma D kuadrat dibagi ini. D ini adalah perbedaan ranking. Jadi, data itu dianggap seperti peringkat, diperingkatkan, dibuat rankingnya. Nah, ini rumus manualnya. Kalau si kemarin ini adalah rumus si persen. Ini rumus si Spearman. Ya. Critical value-nya ya bisa pakai tabel atau pakai nilai Z. Ya, bisa ini. Tapi pakai Excel aja nanti atau pakai Minitab ya. Ini langkah-langkahnya. Pertama, per pasangan itu kita buat peringkatnya ya. Ini tadi syaratnya ini ya. Ini mau pakai Spearman boleh, pakai persen boleh ya. Ini persen, ini Spearman. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalkan overall quality dengan selected rank ya. Jadi ini ada rankingnya. Bagaimana hubungan antara overall quality dan selectivity rank? Nah, ini pertama kita buat dulu. Ini kan sudah berperingkat nih. Ini ada peringkat. Kita lihat dulu tadi datanya. Nah, ini kita peringkatkan. Yang ini dibuat peringkatnya, jadi dibuat peringkatnya. Ini perbedaannya. 1 kurang 2. Maksudnya kelompok 1 kurang kelompok 2. 8 kurang 2, 6. Ini peringkatnya ya. Nah, di sini kemudian peringkatnya ini dikuadratkan. Ini peringkatnya. Tadi kan peringkat dibedakan, di different, kemudian dikuadratkan. Ini sebenarnya negatif ya. Ini negatif tapi dikuadratin kan jadi positif. Dijumlah, dibagi seperti ini. Ya. Ini korelasinya sebesar ini, artinya dia signifikan negatif, strong negative correlation ya. Artinya ketika nilai overall quality-nya meningkat, peringkat selektifnya menurun, atau tingkat selektifnya meningkat, overall-nya menurun. Gitu, ya. Nah, ini datanya juga misalkan seperti ini. Antara waktu dengan population size. Nah, ini sudah kita peringkatkan dulu dua-dua. Nah, kita ubah dalam bentuk peringkat. Nah, ini ya peringkat 1, peringkat 2 gitu. Ini kan udah jelas nih ininya, datanya dari yang terkecil yang terbesar. Peringkat 1 sampai 10, difference-nya 0, ya sudah 1 correlation-nya. Ya. Ini melihat non-linear pakai grafik ya. Mungkin itu aja. Kita coba ke si apa namanya Excel-nya, ke si Minitab-nya. Datanya sebelumnya ada data ya. Nah, misalkan data ini saja, data yang ini saja. Nah, kita mau tahu apakah peringkat, ya, apakah ada korelasi antara besarnya pupuk A dengan pupuk B. Ini kita urutkan nanti secara software ya. Dia akan urut sendiri A dan B. Nah, kalau korelasi di sini statistik. Nah, tinggal masukkan ke korelasi ini statistik. Ini udah ini kan ya, udah di Minitab ya, slideshow-nya ya. Belum, Pak. Oh, belum di Minitab. Belum muncul, Pak. Oke, iya. Nah, kalau korelasinya di sini statistik ya. Kemudian pilih basic. Nah, pilih yang correlation. Permisi, Pak. Nah, apa dengan apa mau udah kan ya? Nah, apa dengan apa yang mau kita korelasikan? Misalnya pupuk A dengan pupuk B. Nah, jenis korelasinya apa? Nah, ini ada persen, bisa Spearman. Ya. Tinggal oke-kan saja. Nah, ini dia. Nah, ini bentuknya kan? Ini tadi bentuk ininya, hubungannya, lihat ini tidak linear ya, nggak jelas. Nah, korelasinya juga kecil. Korelasinya sebesar 0,1252. Ini nilai korelasi. Ya, korelasinya kecil. Kenapa? Karena bentuknya tidak jelas. Artinya tidak membentuk suatu pola. Apakah dia lebih besar atau membentuk pola yang berbalik arah. Ketika X naik, Y turun, atau ketika X naik, Y naik, itu yang hubungannya positif. Mungkin itu aja materinya hari ini, karena kemarin kekurangan ANOVA dan
Firman ya, materi kita udah selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sama jangan lupa ya, kalau nanti ada teman-teman nemu soal UAS tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya yang mau kita yang mau kita diskusikan untuk minggu depan, silakan. Atau ada soal-soal yang nemu di buku yang mau didiskusikan, besok kita diskusikan, atau yang untuk hari ini juga bisa diskusikan ya. Tapi intinya besok kalau misalkan diskusi tidak ada, berarti langsung ke soal latihan aja gitu, ya. Silakan yang mau bertanya. Ada? Atau masih bingung? Materi kita dimulai dari uji uji kemarin itu confidence interval ya, kemudian hipotesis, kemudian analisis regresi, korelasi, chi-square dan ANOVA ya. Goodness of it itu yang chi-square-nya ya. Intinya kemarin tuh ada yang aku buat di Word ya, yang Word ringkasannya dari sana gitu. Itu udah rumus-rumusnya udah ada, kemudian nanti tinggal latihan implementasi memakai software gitu, pakai Minitab. Nah, keluar hasilnya, kemudian upayakan step-stepnya manual gitu ya. Z sama dengan 1,2 kurang 1,3 dibagi akar dari sekian, baru jawabannya gitu. Jangan langsung Z sama dengan gitu ya. Yang penting buat dulu rumusnya, isi angka-angkanya, baru masukin jawabannya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Pas? Kalau pas ya udah kita cukupin. Materinya udah selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita lanjutkan diskusinya di grup WA ya. Nanti kalau ada baik soal-soal tahun sebelumnya ataupun ada soal pribadi yang dari buku-buku mana mau diskusikan silakan ya. Kita lanjut minggu depan ya. Thank you. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.